Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita bakal bahas tentang materi endapan pegmatit, di mana kita sekarang fokus ke endapan pegmatit litium, cesium, dan tantalum. Jadi awalnya, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang klasifikasi endapan pegmatit. Ada yang terbentuk secara abisal, kemudian ada yang terbentuk kelasnya adalah kelas muscovite, artinya dia dominan. Di sini ada endapan pegmatit yang mencirikan endapan pegmatit tanah jarang. Ada dua. Yang pertama namanya LCT atau lithium, cesium, dan tantalum. Yang kedua yang namanya NiF, yaitu niobium, yttrium, dan diofluorid. Nah, ini ada lagi pegmatit miarolitik. Jadi miarolitik itu dia dekat dengan permukaan, sedangkan rare earth element yang akan kita bahas sekarang itu dia terbentuk pada temperatur dan juga tekanan yang rendah. Sekarang kita lihat dulu apa itu endapan pegmatit LCT. Jadi LCT tadi saya sudah sampaikan, lithium, cesium, dan tantalum. Kalau lithium, kalian pasti sudah tahu, baterai, kemudian ini baterai laptop, baterai HP, itu adalah menggunakan lithium. Kemudian cesium dan juga tantalum ini biasanya diperlukan untuk keperluan elektronik juga. Tantalum itu misalnya untuk layar, kemudian dia akan berasosiasi dengan REE yang bisa digunakan untuk dioda, transistor, dan sebagainya. Dan umumnya LCT ini dia adalah produk dari tanah jarang, produk akhir dari fraksionasi magma. Jadi magma itu akan terfraksionisasi, di mana yang akan mengendap terakhir ini yang membentuk endapan pegmatit. Dan tipe alterasinya itu pada batuan-batuan felsic, artinya batuannya itu asam, peraluminous melt. Peraluminous ini sebutan buat Al2O3, jumlahnya ketika ditotal, molnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan alkalinya, Na2O, K2O, sama CaO. Nah, contoh-contoh mineral peraluminous ini ada mineral-mineral mika, seperti biotit, muscovite, kemudian ada mineral yang disebut sebagai cordierit, andalusit. Andalusit ini asalnya dari Andalusia. Kemudian ada garnet. Garnet ini yang bentuknya isometrik. Kemudian ini juga dihasilkan dari granit tipe S. Jadi S ini adalah granit yang berasosiasi dengan batuan-batuan sedimen dan berasosiasi dengan orogenesa kolisional ataupun tabrakan dua lempeng ya. Jadi ini ada beberapa tipe granit. Sekarang kita cuma bahas granit tipe S. Di mana S ini protolit atau batuan asalnya itu adalah batuan sedimen. Kalau I ini batuan igneous, M ini adalah batuan mantel. Ada juga granit tipe A atau anorogenic, ini nggak berhubungan dengan proses orogenesa. Dan sekarang kita cuma bahas di sini aja, granitoid tipe S. Jadi ini tulisan dari profesor saya tahun 2017 yang lalu, ketika dia membuat tulisan di sebuah jurnal, kemudian dia memetakan pegmatit rare earth element dan juga rare metal granite province yang ada di seluruh dunia. Jadi ini umur-umurnya mulai dari Mesozoik sampai Archean. Kemudian yang bulat ini adalah endapan pegmatit. Kemudian kalau bulat warnanya hitam berarti pegmatit umurnya Archean. Ketika kotak ini pegmatitnya berhubungan dengan granit. Terus ini umur-umurnya. Jadi kalian bisa lihat dia terakumulasi dominan di Afrika. Ini udah dibahas di tulisan dia sebelumnya di tahun 2015. Sedangkan di lokasi-lokasi lain ini ada di Eropa, di Amerika Utara, Amerika Selatan sedikit, dan juga di Australia. Nah, tadi kita sudah lihat ada LCT, ada lithium. Nah, lithium ini didominasi oleh Australia, di mana Australia sendiri itu menyumbang hampir 60% dari lithium dunia. Kemudian disusul sama Chili, Argentina. Dua yang di sini, Chili sama Argentina ini diambil lithiumnya itu bukan dari pegmatit, tapi dari endapan garam. Garam ini sangat luas, dan ini yang membentuk dataran yang disebut sebagai salar. Kanada, Cina, ini juga dari pegmatit. Zimbabwe, ini pegmatit juga. Sekarang kita bahas tentang distribusinya. Di sini kita lihat tadi lithium itu dari 60% dari Australia. Kemudian 20% itu dari Chili, Argentina nyumbang 7%, Kanada ini termasuk lumayan besar, nanti kita bahas.
USA ini sedikit, sekitar 0,8, kemudian ada Brazil, ini ada Zimbabwe, dan Cina juga lumayan besar kontribusinya. Dan ya, selain Argentina dan Chili, yang lain ini adalah pegmatit, sedangkan yang dua ini adalah endapan dari salar. Jadi ini cadangan litium, nikel, dan kobalt sebagai bahan baku baterai litium, LIB, dan selain tiga ini diperlukan juga endapan grafit. Di sini kita bisa lihat yang berwarna kuning ini adalah negara yang mempunyai cadangan terbesar litiumnya. Yang warna hijau ini adalah nikel. Kita bisa lihat cadangan nikel tersebar ada di Australia, di New Caledonia, di Brazil, Indonesia juga ada, dan juga South Africa. South Africa kita kemarin sudah belajar, ini asosiasinya endapan nikel sulfida. Dengan yang lain-lain, Indonesia, New Caledonia ini posisinya ada di ekuator, ini berhubungan dengan endapan nikel laterit. Nanti kita bakal bahas setelah UTS. Kemudian di sini ada Australia, ini juga nikel sulfida. Kobalt, dia dominasi di Kongo. Karena kemarin kita sudah belajar tentang grit dike di sini. Ini juga dominan penghasil kobalt juga, Zambia dan seterusnya. Oke, jadi pertama tadi kita sudah tahu bahwa litium itu 60% ada di Australia. Dan di Australia sendiri, endapan paling besarnya itu ditambang dari lokasi yang disebut sebagai green bushes. Jadi di green bushes ini umurnya sekitar 2.500 juta tahun yang lalu, main zone-nya 3 kilo, lebar mineralisasinya 300 meter. Kemudian dia berzonasi, bisa membentuk interfingering sepanjang strike dan juga down dip. Mineral utamanya spodumene, tadi kita sudah belajar, spodumene adalah salah satu mineral pegmatit, dia itu tipikal piroksen yang kaya akan litium. Dan kadar di green bushes ini sangat tinggi, hampir 4%, sedangkan rata-rata di dunia itu cuma 1% Li2O-nya. Dan ini adalah contoh dari spodumene, jadi bentuknya memanjang seperti ini, meniang, kemudian warnanya tergantung pengotornya. Jadi umumnya spodumene ini berwarna ungu seperti ini. Dia ditambah dengan open pit, kemudian setelah ditambang dia bakal dikelompokkan berdasarkan karakteristik mineralogi dan juga kadarnya. Ini contoh mineral spodumene, jadi yang berwarna putih ini adalah spodumene-nya, dan yang berwarna ungu bentuknya memika seperti ini yang disebut sebagai lepidolit. Ini mika yang umumnya berasosiasi dengan mineral-mineral litium. Dan dia selain membawa pegmatit, dia bisa berasosiasi dengan timah atau tungsten. Perak contohnya di Bolivia. Jadi Bolivia itu kalau kita lihat di slide sebelumnya, ini juga penghasil litium. Bolivia di sini, tapi kontribusinya nggak terlalu signifikan. Ini ada sebuah video yang menunjukkan tentang endapan pegmatit dan bagaimana kita mengolahnya di green bushes. Kita coba putar sebentar. Oops. Sepertinya kabel. Oke, kita lewat aja video ini. Kita masuk ke slide berikutnya. Jadi setelah litium tadi dari green bushes, ada juga litium dihasilkan dari salar. Jadi salar ini adalah dataran garam yang sangat luas. Di Chili sendiri ada yang disebut sebagai salar de Atacama. Jadi salar de Atacama ini berasal dari pegunungan Andes, ataupun ada juga rangkaian gunungnya disebut sebagai Cordillera. Jadi Cordillera sendiri itu mengelilingi dataran, di mana dataran ini nggak punya saluran air keluar, sehingga ketika dia mengalami evaporasi, maka yang terendap adalah endapan garam. Dulu kita di kimia dasar kita belajar di golongan 1 ada hidrogen, litium, sodium atau natrium. Kan hari libur nanti kita robohkan kalium, kemudian rubidium. Nah, saya mau bahas yang dua dulu, sodium dan juga litium. Jadi karena dua-duanya itu ada di golongan 1, maka dia mempunyai sifat kemiripan yang sama, sehingga ketika umumnya dijumpai garam, litiumnya itu biasanya tinggi juga. Dan ini kasus yang terjadi di Chili. Di Chili sendiri ada 15% cadangan litium dunia, ditambang dengan cara mengeringkan air. Jadi air ini dikeringkan, kemudian akhirnya terbentuk yang disebut sebagai brines.
Di mana posisi salar di Atacama, posisinya ada di sini. Sekitar 20 hingga 4 juta tahun yang lalu mengendapnya. Dia terendap karena adanya di sini ada pegunungan Andes di bagian belakang, backup, dan di pop-up-nya ini ada Chuquicamata. Ini adalah salah satu endapan pembawa tembaga terbesar di dunia. Jadi Chuquicamata, kemudian Andes di sini itu mengapit salar di Atacama ini. Dan ini salah satu skema bagaimana litium itu ditambang dengan cara mengeringkan kolam. Jadi kolamnya itu brainsnya diambil dulu dari salar, kemudian dikeringkan dengan cahaya matahari karena evaporasi di sana itu sangat tinggi, sehingga akan terbentuk lithium cones, kemudian baru dibawa ke dalam lithium carbonate mine ataupun lithium hydroxide mine. Ini contoh ininya, pengeringannya. Jadi ini salar itu relatif sangat datar, kemudian diambil brainsnya, baru masuk ke dalam kolam-kolam seperti ini. Oh ya, brine sendiri berhubungan dengan geothermal, jadi panas bumi. Jadi dari fluida panas bumi kita bisa dapatkan lithium yang cukup tinggi juga. Kemudian ini contoh konsesi penambangannya. Jadi kita bisa lihat production facilities-nya dari citra satelit yang kemudian daerah ini diapit sama dua pegunungan nih, di sebelah barat dan juga di sebelah timur. Jadi salar itu ada di bagian tengah-tengahnya. Ingat tadi tabel periodik ada hidrogen, lithium, sodium, potasium, rubidium, cesium, sama francium. Jadi fluida ini kadang-kadang muncul juga sebagai geyser. Jadi geyser itu air panas yang muncrat dari bawah. Ini juga kaya akan lithium. Tapi ini lithium sendiri nggak ada hubungannya dengan pegmatit ya. Jadi di sini lithiumnya berhubungan dengan salar, bukan berhubungan dengan pegmatit. Ini contoh salar Uyuni yang ada di Bolivia. Jadi sama juga, dia dibentuk dengan cara mengeringkan garam. Ini citra dari Google Earth, jadi putih semua ini karena ini adalah salar. Sedangkan kalau warna seperti ini gelap, ini adalah pegunungannya. Kemudian pegmatit, penghasil terbesar nomor 4 ini adalah Kanada. Lokasi yang penting adalah TANCO. Jadi TANCO ini Tantalum Mining Corporation of Canada Limited, TANCO. Di sini selain tantalum, ini ditambang juga lithium dan juga cesium. Diekstrak dari spodumene, kita sudah lihat spodumene. Kemudian ada juga mineral beryl. Beryl ini juga berasosiasi dengan pegmatit, jadi ukurannya cukup besar, dan ini bisa membawa cesium dari mineral yang disebut sebagai polusit. Jadi selain beryl ada juga mineral polusit, ditambang dengan metode penambangan bawah tanah seperti ini. Ini contoh operasinya. Kemudian ini sebaran endapan pegmatit yang ada di dunia. Kita bisa lihat di sini ada di Kanada, kemudian ada di Afrika, kemudian ada di Rusia, di sepanjang sabuk di Asia Tenggara, berhenti di Malaysia, nggak sampai ke Indonesia, kemudian di beberapa lokasi di di Amerika Selatan, ada di Filipina, kemudian ada di Brazil juga di sini. Dan ini contoh yang ada di Eropa, banyak ada di Prancis dan juga di Finlandia. Beberapa ada di Portugal dan juga di Spanyol, karena lokasinya dekat dengan Afrika, karena Afrika itu dominan dengan pegmatit. Kemudian ini salah satu contoh skematik dari pegmatit yang ada di Cina. Jadi tantalum, niobium, sama lithium ini berasosiasi dengan mineral topas, lepidolit ini mineral mika, dan juga batuan granit ini yang warna di sini. Kemudian di bawahnya ada lithium mika granit, jadi kaya akan mika yang kaya akan lithium, baru di sini yang tidak teralterasi, jadi masih fresh. Kemudian tadi sempat saya bilang tentang mineral kolumbit dan juga tantalit. Ini adalah mineral-mineral pembawa tantalum, di mana tantalit ini adalah besi mangan tantalum oksida, kolumbit ini dia kaya akan niobium. Jadi dua mineral ini yang mengakibatkan perang antar negara di Afrika. Jadi sebutan dari tantalit sama kolumbit ini adalah konflik mineral, karena dulu sempat perang di tahun 60 dan masih berlangsung. Tapi sekarang sudah terbagi-bagi, kan ada Kongo, kemudian ada Zambia.
Ini salah satu negara-negara penghasil kolombi dan tantalit ataupun koltan. Ini contoh mineralnya berwarna hitam dan ditambang dengan tambang artisanal, dengan tambang rakyat. Ini contoh tambang tantalit, koltan. Jadi ini ada Muscovite Zone, kemudian ada Albit Zone. Ini masih dari profesor saya yang ada di Austria. Kemudian ini jadi materialnya itu sudah pada kena panas, kena hujan, lapuk seperti ini. Jadi ini mereka menambang dari material-material lapukan seperti ini. Sana ada gabbro juga, di bawah sini baru dia ada Albit Zone itu AZ, E Zone itu adalah Quartz Zone, kemudian ada WZ. Penjelasannya bisa dilihat di bawah sini. Kemudian koltan sendiri itu dipakai untuk laptop, untuk bahan cutting, X-ray, airbag, dan seterusnya. Ini salah satu penggunaan koltan. Jadi material awalnya itu warna putih seperti ini. Kemudian setelah didulang baru jadi warna hitam. Ini contoh tantalum production di tahun 2001, masih didominasi sama Australia, sama Brazil. Ini penggunaan tantalum sama. Ini negara-negara penghasil tantalum. Ada Kongo, Rwanda, Nigeria, dan beberapa negara yang lain. Jadi tadi tantalum, lithium sama cesium itu bisa didapatkan dari dua. Lithium tadi kita sudah belajar tentang salar dan juga pegmatit. Tantalum ini umumnya dari pegmatit. Cesium itu juga ditambang dari pegmatit. Jadi jangan sampai lupa. Itu yang bisa saya sampaikan buat sekarang. Silakan kalau ada pertanyaan.